Alhamdulillah alladzi an'ama ni'amahu zahiran wa batinan qadiman wa hadisan. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, uswikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, faqad ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang sudah diberikan kita semua, yaitu berupa iman dan Islam ini. Kemudian setelah itu marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena hanya iman dan takwa yang benarlah yang akan bisa menyelamatkan kita semua dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu pada siang hari ini, waktu yang sangat singkat ini, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada jalan yang benar dan jangan kembali lagi jalan yang tidak benar. Hadirin, kita tahu bahwa saat ini belum usai. Yang namanya ujian dari Allah, memang ujian itu tidak ada selesainya. Selama manusia masih hidup pasti akan diuji. Cuma ujiannya macam-macam dan beda-beda. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita menjalani ujian dari Allah 1 tahun penuh lebih, jamaah, mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Ujian itu kalau kita berjalankan kepada hamba Allah yang diuji itu, maka pasti akan mendapatkan balasan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ujian, kemudian dia melenceng, tidak mengikuti aturan Allah, maka jelas Allah akan mengadab orang itu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu di dunia ini kita semua jangan sampai kita keliru untuk menjalankan semua perintah Allah dan apa yang diujikan bagi kita semua itu. Karena di balik ujian itu, fa insyaallah ada kenikmatan yang luar biasa kalau kita bisa menjalankan ujian dengan baik dan benar dan tidak geser sedikit pun melaksanakan perintah Allah dan tidak ada satu pun keraguan. Maka untuk itu kita semua saat ini mungkin di ujung sana, di belahan dunia belum melaksanakan seperti kita semua sholat lurus rapat, mungkin belum. Akan tetapi karena apa? Kita semua kadang-kadang manusia masih ragu-ragu
tentang masalah-masalah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah menguji itu ada yang ujian baik, ada yang jelek. Kebetulan yang kita semua adalah ujian yang jelek yang kita tidak senang. Beda dengan ujian para sahabat dulu. Pernah para sahabat sedang melaksanakan ihram di Ubaidiyah, dia diuji oleh Allah dengan kebaikan. Apa itu? Waktu menjalankan ihram, dia diuji oleh Allah. Semua binatang-binatang yang senangnya manusia berburu itu terus mendatangi orang yang sedang berikhram haji. Dan pada waktu itu semua burung-burung dan binatang yang lain itu ditangkap mudah sekali, tidak sulit sama sekali. Tapi bagaimana kata Allah? Ini ujian dari saya. Jangan engkau langgar. Kalau kamu melanggar, akan saya adabkan. Ini janji Allah. Sama dengan kita saat ini. Cuma bedanya saat ini ujian Allah dengan kita adalah ujian yang sangat tidak menyenangkan. Maka untuk itu, jangan sedikit pun kita bergeser, kata Allah. Karena ujian itu hanya sekedar ujian dan semua manusia akan diuji. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk di dunia ini yang hidup saat ini, khususnya manusia, akan mencicipi mati. Sebelum dimatikan oleh Allah, maka Allah akan menguji kepada manusia itu. Dia ragu enggak? Waktu diuji menjalankan perintah Allah, kalau saya sedang diuji nanti menjalankan perintah Allah, nanti jangan saya akan kena imbasnya penyakit ini. Itu namanya ragu. Padahal umat Islam tidak boleh ragu sedikit pun. Hadirin, maka untuk itu sebelum Allah mematikan, menciptakan mati kepada hambanya, Allah menhukum bisyarri wal khair. Allah akan menguji hambanya dengan ujian baik dan ujian jelek. Semua itu adalah hanya apa? Waliya'lamallahu allazina amanu. Allah hanya ingin membuktikan salah satu hamba saya yang beriman kepada Allah, yang punya iman kepada Allah, atau yang imannya masih melayang atau masih yaitu ragu-ragu. Inilah yang dibuktikan oleh Allah. Hanya Allah ingin membuktikan waktu ujian. Maka untuk itu tidak mudah sekali. Manusia ingin meraih surga Allah tidak mudah. Maka untuk itu kata Allah, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Am hasibatum, jangan kamu mimpi kata Allah. Jangan kamu berandai-andai kata Allah, kamu akan masuk surga. Itulah firman Allah. Kemudian sebelum kamu membuktikan perjuanganmu waktu kamu saya uji, masih tak berjuang, atau tidur, atau di rumah saja, atau lari dari pengajian, lari dari telapak ini, lari dari semua yang baik-baik. Nah, itulah janji Allah. Jangan kamu mimpi kamu akan bisa masuk surga. Itu yang pertama. Allah ingin membuktikan setiap muamalah kita semua. Yang kedua, sebelum kamu membuktikan kesabaranmu, sabar ala ta'ah. Karena sabar adalah dibagi tiga. Ada sabar ala ta'ah, sabar ala musibah, dan sabar ala maksiat. Nah, sedangkan saat ini kita diperintah oleh Allah supaya sabar menghadapi musibah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melalui dua ini kata Allah dan lulus dari dua itu, jangan kamu mimpi kamu akan masuk surga. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu ingat kita, jalan kita nanti masih jauh sekali, lama sekali
kita takut di dunia paling lama 100 tahun. Walaupun di sisi Allah baru 1 tahun bagaimana Nabi Ayub, 13 tahun diuji oleh Allah, diasingkan di tempat tersendiri, 13 tahun. Tapi Nabi Ayub sedikit pun tidak geser dari perintah Allah. Dan orang-orang atau sahabat tadi itu sedikit pun tidak melenceng dari aturan. Waktu diuji Allah ada burung-burung yang menyenangkan, tidak satu pun para sahabat menangkap burung itu. Nah, maka untuk itu semua tetap di jalan yang benar, di jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kalau kita ingin meraih surga Allah, ingin meraih nikmat Allah, kemudian kita lari dari aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kata Allah? Wa man yushaqiqillaha wa rasulahu, barang siapa yang memusuhi Rasul Allah, dia tujuannya ingin mencari jalan yang benar, padahal keliru yang ditempuh itu. Maka kata Allah, walima tawalla nusli jahannam. Dia walaupun tujuannya untuk mencapai surga, dia dibelokkan Allah untuk menuju neraka jahanam. Karena apa? Mengingkari, tidak mengikuti aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan kata Allah dalam hatiku diterangkan, yauma yajma'ukum fil awwalina wal akhirin. Semua hamba Allah, umat manusia yang awal dan akhir akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar pada hari itu. Kemudian kiamat wakudan, dia berdiri arba'ina sanatan, 40.000 tahun. Bayangkan, sekarang kita di sisi Allah baru 1 tahun sedikit sudah hampir putus asa. Paling masih ada perjalanan yang lama sekali nanti setelah kita bangkit dari alam kubur. Untuk apa itu? Untuk memperlihatkan seluruh amal kita yang pernah diujikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita semua. Yang pertama kali sudah kita bisa nanti menunjukkan ibadah kita, khususnya salat, apakah kita cacat atau tidak? Itulah nanti selama 40.000 tahun yang dihisab pertama adalah sholat kita. Alhamdulillah di masjid kita ini saat ini masih atau sudah kembali seperti semula, yaitu kembali dari asal Allah, barisan lurus dan rapat. Kemudian jangan ragu-ragu, jangan nanti saya setelah rapat lurus akan kena virus lagi. Itu namanya ragu-ragu. Tidak boleh, harus yakin kepada Allah, tidak ada apa-apa. Harus yakin. Kenapa? Allah berjanji dalam surah Al-Furqan, tidak akan hamba Allah dibebani oleh Allah atau diazab oleh Allah selama wa anta fihim, selama engkau Rasulullah di antara mereka. Maksudnya adalah kata Allah, selama manusia ikuti aturan Rasulullah, Allah tidak akan membebani semua kita. Tidak akan itu. Tidak akan menghukum karena kita semua dihukum dengan penyakit ini, tidak ada. Lupa kemarin itu banyak sekali. Mungkin dia itu melenceng dari aturan Allah SWT. Allah enggak akan mengingkari janjinya. Tidak akan itu. Sampai 2 kali Allah tidak akan menghukum pada hambanya. Selama hamba saya masih terus lisannya tidak kering-kering membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, terus itu sambil garis peta motor lurus, jalan mendatar, Astaghfirullahaladzim, waktu naik Allahu Akbar, waktu bengkok Subhanallah, waktu turun Subhanallah. Insya Allah akan diselamatkan oleh kepada semua musibah yang tidak kita inginkan selama kita nanti mengarungi perjalanan yang lama sekali. Insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting, sudahkah kita siap untuk membawa semua ibadah kita kepada Allah nanti, yaitu yang namanya sampai 40.000 tahun, kemudian dia langsung, manusia langsung mendengar, langsung melihat langit terus semua di padang mahsyar. Disitulah manusia pada mengeluh
semua kena apa saya dulu di dunia diuji Allah hanya segini, hanya sedikit saya lari dari aturan Allah, kena apa itu nanti akan menyesal nanti. Maka untuk itu hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai putus asa dan jangan ragu-ragu. Sesungguhnya orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa yujahiduna fi sabilillah. Al-akhir. Sesungguhnya orang yang beriman benar itu adalah orang yang benar-benar percaya kepada Allah, bukan hanya percaya di lisan, tapi benar-benar dilaksanakan semua seluruh anggota badan. Wa rasuli, dan iman kepada utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dari Rasulullah akan saya kerjakan, apapun yang akan menimpa pada saya kita terima. Fa insyaallah Allah lebih tahu. Tidak akan Allah memberikan beban pada hambanya yang hambanya tidak mampu untuk memikul beban itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka untuk itu setelah ini mari jangan sampai kembali lagi kepada jalan yang tidak benar, yang seperti kemarin. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, di daerah saya di Surabaya, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sana, saya karena saya juga takmir di sana sampai sekarang masih belum berani seperti kita ini. Bahkan sudah saya ingatkan, kita akan diselamatkan oleh Allah selama kita di rumah Allah, di masjid Allah akan diselamatkan. Itu ada 4. Manusia akan selamat dari semua yang diinginkan 4 macam. 1, orang yang meramaikan masjid Allah adalah orang itu selalu dikasih oleh Allah ketenangan jiwa lahir dan batin. Yang kedua, orang yang selalu mu'allaqun fil masajid, meramaikan Allah dengan mengikuti aturan Allah dan mengkaji Al-Quran, akan diberi oleh Allah rahmat dari Allah. Yang ketiga, orang yang selalu meramaikan masjid Allah adalah nanti akan dijaga, dan bukan nanti, saat meramaikan itu dijaga ribuan malaikat. Maka tidak ada virus yang masuk itu, enggak ada. Sampai sekarang belum ada, enggak terdengar orang jamaah sana kena virus, tidak ada. Kalau ada itu hoax. Mohon maaf, tidak ada. Maka untuk itu mari kita yakin, saya yakinnya karena apa? Karena Allah sudah menjadikan kita semua atau memberikan itu peringatan, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Kamu jangan menjadi orang yang berselisih paham. Kemudian selanjutnya kamu jangan bercekcok setelah kamu memberi atau mentaati atau mengetahui aturan Allah min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, datang pada kamu adalah aturan yang jelas. Karena apa? Kalau kita masih ragu, ingat kamu nanti akan walahum adzabun adzim, akan disiksa oleh Allah dengan siksa yang besar. Kalau kamu sekarang sudah jelas tahu ini benar, kemudian kamu kembali ke jalan yang tidak benar lagi, kamu nanti akan diadzab Allah lebih sadis lagi. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah masih dikasih Allah sisa umur dan bisa kembali menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Ini kita adalah benar-benar diberi, masih diberi kesempatan untuk berbenah diri, bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu tadi saya terangkan tadi itu, marilah kita
benar-benar merenungkan bersama-sama, jangan sampai nanti kita punya amalan tapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, lagi dengan ayat 1 ayat yaitu kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kamu tahu orang-orang yang akan rugi tentang amalannya? Itulah ayat yang terakhir. Mari kita dengan bersama-sama, kita beramal, kita bersolat, kita bersedekah, tapi rugi di hadapan Allah. Kenapa rugi? Karena alladzina dhalla sa'ihum fil hayatid dunya. Usaha kita yang kita laksanakan, amal kita adalah sesat, tidak benar menurut aturan Allah dan aturan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita menganggap nggak apa-apa kok, ini keadaan terpaksa. Itu anggapan kita. Tapi kita anggapan Allah tidak. Rugi semua, dan orang yang rugi itu tidak akan mendapat keberuntungan, yakni rahmat Allah, surga tidak akan mendapat sama sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi Allah keselamatan terus sampai cucu-cucu kita, nanti regenerasi kita semua akan bisa menghadapi semua tantangan-tantangan yang sudah atau yang belum kita dapatkan. Marilah kita mohon kepada Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis siqa wa su'il qada wa samatil ata. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa yadhkurukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.